kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Rahmawan dari Hima Prodi Manajemen. Dan di sini kita bertemu kembali pada Education Class semester genap. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas soal akuntansi pengantar 2 dari ujian akhir semester genap. Langsung saja, baik. Untuk yang pertama kita akan membahas investasi dalam saham, yaitu nomor 1. Jadi di sini PT Niaga menyertakan sebagian dananya dengan membeli saham biasa yang diterbitkan perusahaan lain. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan investasi saham di PT Niaga. Jadi untuk yang pertama yaitu ada tanggal 4 April 2016. Keterangannya yaitu di sini perusahaan membeli saham biasa yang diterbitkan oleh PT Anugrah yang memiliki nilai nominal Rp1.000 per lembar dengan harga Rp925 per lembar sebanyak 100.000 lembar, dan biaya transaksi yang dibayar oleh perusahaan yaitu sebesar Rp500.000. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi untuk tanggal 4 April, yang pertama kita akan mencari harga belinya. Dari mana harga beli? Yaitu kita mengkalikan yaitu banyaknya jumlah lembar saham yang dibeli dikalikan dengan harga pembelian. Jadi yang kita pakai di sini harganya, bukan nilai nominal. Jadi 100.000 lembar kita kalikan dengan Rp925 dan akan menghasilkan Rp92.500.000. Selanjutnya ada di sini perusahaan dikenakan biaya transaksi untuk pembeliannya yaitu sebesar Rp500.000. Dan untuk total perolehannya kita tinggal tambahkan saja dari harga beli dengan biaya transaksi yang akan menghasilkan Rp93 juta. Selanjutnya kita masuk ke penulisan ayat jurnal, yaitu 4 April investasi dalam saham biasa pada kas yaitu sebesar Rp93 juta. Selanjutnya kita selesai di tanggal 4, kita masuk ke tanggal 25 Juni. Di sini tanggal 25 Juni 2016 perusahaan membeli saham biasa PT Subisco dengan nominal Rp2.500 sebanyak 10.000 lembar dengan kurs 104%, dan di sini biaya komisi dan lain-lain dibebankan sebesar Rp500.000. Sama seperti cara sebelumnya, cuman di sini kita ketambahan yaitu adanya kurs yang mana kita tinggal kalikan saja. Jadi 10.000 lembar kita kalikan Rp2.500 dan dikalikan dengan kurs yaitu 104%, dan yang mana akan menghasilkan Rp26 juta. Dan di sini untuk biaya komisi perusahaan dikenakan sebesar Rp500.000, dan untuk total perolehannya kita tambahkan saja, jadi akan menghasilkan Rp26.500. Dan untuk penulisan ayat jurnalnya 25 Juni investasi dalam saham biasa pada kas yaitu sebesar Rp26.500.000. Selesai untuk tanggal 25 Juni, kita masuk ke tanggal selanjutnya yaitu 15 September 2016, di mana PT Anugrah mengumumkan akan membagi dividen tunai Rp75 per lembar yang akan dibayar pada tanggal 1 November 2016. Jadi untuk tanggal transaksi tanggal 15 September, kita yang pertama akan menghitung total dividen yang akan diterima. Caranya yaitu jumlah lembar saham yang dibeli dikali dengan harga yang
akan dibagikan oleh PT Anugrah, yaitu sebesar Rp75. Jadi Rp100.000 kita kalikan dengan Rp75 yang akan menghasilkan Rp7.500.000. Dan di sini jurnalnya yaitu ada dua. Yang pertama ada untuk pengumuman dan yang kedua untuk pembayaran atau pembagian. Jadi untuk ayat jurnal yang pengumuman 15 September, piutang dividen pada investasi dalam saham biasa sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya untuk ayat jurnal pembayaran atau pembagian yaitu 1 November kas pada piutang dividen sebesar Rp7.500.000. Kita selesai di tanggal 15 September. Kita selanjutnya ke tanggal 1 Maret 2017. Di sini PT Subisco melakukan stock split dengan perbandingan 2:3. Nah, di sini stock split yang dimaksud adalah perusahaan atau PT Subisco mengeluarkan kebijakan di mana yang mana 2 lembar saham yang lama akan diganti dengan 3 lembar saham yang baru. Nah, di sini untuk perhitungannya, kita yang pertama untuk mencari jumlah lembar saham yang baru, yaitu yang pertama 5.000 lembar lama dikali 3 lembar baru. 5.000 ini dari mana? Kita lihat di tanggal 25 Juni, yaitu PT Subisco sahamnya sebanyak 10.000 lembar. Nah, untuk mendapatkan jumlah lembar saham yang lama yang mana akan dikalikan dengan lembar saham yang baru, kita tinggal dibagi saja, yaitu 10.000 lembar saham yang lama dibagi 2 yang mana akan menghasilkan 5.000 lembar lama, dan itu kita tinggal kalikan saja dengan 3 lembar baru yang mana akan menghasilkan 15.000 lembar untuk saham setelah dilakukannya stock split. Dan untuk harga perolehan di sini ada Rp26.500.000 dibagi dengan 15.000 lembar. Nah, 26.500.000 ini dari mana? Kita kembali ke tanggal 25 Juni, di mana total harga perolehan yaitu untuk saham PT Subisco yaitu sebesar Rp26.500.000. Nah, kita tinggal bagikan saja Rp26.500.000 dibagi dengan 15 lembar saham, 15.000 lembar saham yang baru yang akan menghasilkan Rp1.766,67.000 per lembar. Dan di sini tidak perlu dicatat dalam jurnal, hanya saja ini sebagai untuk memorandum saja, jadi tidak perlu dibuatkan jurnal. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya yaitu 7 April 2017. PT Subisco mengumumkan akan membagi dividen tunai Rp60 per lembar yang akan dibagikan pada tanggal 25 April 2017. Sama seperti cara-cara sebelumnya. Jadi untuk tanggal 7 April total dividen yang diterima yaitu 10.000 lembar dikali dengan Rp60 yang akan menghasilkan Rp600.000. Dan seperti sebelumnya ada 2 jurnal, yaitu untuk jurnal pengumuman dan jurnal pembayaran atau pembagian. Yaitu untuk jurnal pengumumannya 7 April piutang dividen pada investasi dalam saham biasa sebesar Rp600.000. Dan untuk ayat jurnal yang pembagian yaitu 25 April kas pada piutang dividen sebesar Rp600.000. Kita selesai untuk tanggal 7 April. Kita lanjut ke tanggal 15 Juni 2018. Di sini PT Niaga melepas atau menjual sebagian saham
saham biasa PT Anugrah yaitu sejumlah 50.000 lembar dengan harga jual Rp1.015 per lembar. Dan di sini perusahaan dikenakan biaya transaksi sebesar 1%. Yang pertama kita akan cari yaitu harga penjualan. Dari mana? Yaitu dengan jumlah lembar saham yang akan dijual dikali dengan harga lembar saham yang ada di pasaran, yaitu Rp1.015 per lembar. Dan yang mana kita akan mendapatkan hasil yaitu sebesar Rp50.750.000. Dan selanjutnya di sini perusahaan dikenakan biaya transaksi sebesar 1%. Nah, untuk 1% ini kita kalikan dengan harga penjualan, yang mana akan menghasilkan Rp507.500. Dan selanjutnya kita akan cari harga penjualan bersih, yang mana kita dapatkan dari harga penjualan dikurangi biaya transaksi, yang akan kita dapatkan Rp50.242.500. Oke, selanjutnya kita akan cari apakah dengan penjualan ini perusahaan akan mengalami laba atau rugi. Jadi caranya yaitu harga penjualan bersih yang mana kita sudah ketahui sebelumnya dikurangi dengan harga perolehan. Dari mana harga perolehan? Cara perhitungannya yaitu di sini 50.000 lembar dari jumlah lembar saham yang akan dijual dibagi dengan 100.000 lembar saham yang telah dibeli, lalu dikali dengan harga perolehan dari saham yang telah dibeli, yaitu sebesar, kita kembali ke tanggal 4 April, yaitu sebesar Rp93 juta untuk saham PT Anugrah. Jadi di sini yang mana akan menghasilkan Rp46.500.000, dan kita tinggal kurangkan saja dari harga penjualan bersih dan dikurangi harga perolehan, yang mana kita akan mengetahui Rp3.742.500, yang mana kita mengalami laba karena di sini harga penjualan bersih lebih tinggi atau di atas dari harga perolehan. Dan apabila sebaliknya harga penjualan bersih di bawah atau lebih rendah dari harga perolehan, maka di sini kita akan mengalami kerugian. Dan untuk penulisan ayat jurnalnya 15 Juni kas sebesar Rp50.242.500 pada laba penjualan saham biasa sebesar Rp3.742.500 dan investasi dalam saham biasa sebesar Rp46.500.000. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Dan di sini kita sifatnya belajar bareng. Jadi kalau seumpama ada perhitungan atau tata cara yang salah, mungkin kita bisa koreksi sama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay safe at home, jaga kesehatan, dan semangat untuk UAS sebentar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengucapkan soal akuntansi pengantar 2 yang kedua tentang obligasi. PT Telkom membiayai sebagian dari biaya usahanya dengan menerbitkan obligasi 9% nilai nominal Rp10.000 per lembar dalam jangka waktu 2 tahun dengan dibayar tiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. PT Telkom juga mempunyai kebijakan untuk menyisihkan dana
untuk membeli atau menarik kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Apabila ada kecenderungan tingkat suku bunga turun. Pada tanggal 2 Juni 2014, PT Telkom menjual 100 lembar obligasi dengan kurs 103. Lalu pada tanggal 30 Juni 2012, perusahaan menarik kembali seluruh obligasi di pasar modal dengan harga 10.050 per lembar. Di sini saya akan mengerjakan soal yang nomor 2A. Diminta ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengobligasi tersebut selama tahun 2014. Penjualan, pembayaran bunga dan penjualan akhir periode 2014. Nah, pertama kita akan mencari nominalnya dulu. Jadi diketahui bahwa perusahaan menjual 100.000 lembar perusahaan. Kalau nilai jualnya 10.000, maka kita kalikan hasilnya adalah 1 miliar. Nah, penjualannya tadi perusahaan menjual dengan kurs 103. Akan kita kalikan 1 miliar ini dari 130, hasilnya 130 1 miliar 30 juta. Karena penjualannya di atas nominal, maka akan menghasilkan rupiah sebesar 30 juta. Sehingga untuk jurnal penjualannya pada tanggal 2 Juni adalah kas didebit sebesar 1 miliar 30 juta. Terus pada agio utang obligasi sebesar 30 juta dan utang obligasi sebesar 1 miliar. Lalu untuk pembayaran bunga pada tanggal 1 Juni itu sebesar 52.500.000 yang dihasilkan dari 7/12 dikali 11% dikali 1 miliar. Sementara berhutang Desember itu sebesar 7.500.000 yang dicari, yang didasarkan pada 1/12 dikali 9% dikali 1 miliar. Maka jurnal transaksinya adalah pada tanggal 1 Juni 2014 biaya bunga sebesar 52.500.000 terhadap kas yang juga sebesar 52.500.000. Nah, untuk tanggal 1 Desember 2014 jumlahnya yaitu biaya bunga terhadap kas sebesar 7.500.000. Lalu untuk jurnal penyesuaian akhir, untuk amortisasi agionya itu dari 30 juta dibagi 5, kan jangka waktunya 5 tahun, maka dibagi 5 6 juta. Nah, untuk per bulannya 6 juta dibagi 12 sehingga menghasilkan 500.000. Untuk amortisasi selama tahun 2014 500 ini dikalikan dengan 7 bulan karena penjualannya dilakukan pada tanggal Juni, maka dikalikan 7 sehingga menghasilkan 3.500.000, sehingga jurnalnya adalah 31 Desember 2014. Jurnalnya 31 Desember 2014 yaitu agio utang obligasi terhadap biaya bunga sebesar 3.500.000. Sekian untuk nomor B, nanti akan diajukan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 2B, yaitu diminta untuk ayat jurnal untuk mencatat transaksi penarikan obligasi tanggal 30 Juni 2018 beserta penghitungannya. Baik, pertama yang kita cari adalah nilai bukunya dulu. Tadi kan nominal awal kan 1 miliar, sementara agionya sebesar 30. Nah, untuk mencari nilai buku itu tambahkan nominal dan agio sehingga nilai bukunya sebesar 1 miliar 30 juta. Lalu selanjutnya kita mencari harga penarikannya. Harga untuk penarikan tadi sebesar 10.050. Kita jumlah lembarnya sebesar sebanyak 100.000, sehingga kita kalikan harga dengan jumlah lembarnya sehingga
hasil harga penarikannya adalah 1.005.000.000. Selanjutnya kita selisihkan nilai buku dengan penarikan. Jadi nilai bukunya kan 1.030.000.000, kita kurangi dengan harga penarikan sebesar 1.005.000.000, sehingga muncul rugi penarikan sebesar 25 juta. Lalu sehingga jumlahnya menjadi utang obligasi utang obligasi sebesar 1.005.000.000, rugi penarikan sebesar 25 juta, terhadap kas sebesar 1.030.000.000. Terima kasih.